Teman-teman, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam video kali ini. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan di mana kita dapat bertemu kembali di dalam channel TV Rekan Kristus ini. Dan kiranya Tuhan memberkati channel ini menjadi berkat bagi kita semuanya teman-teman. Terima kasih buat segala dukungan kalian dan doa-doa kalian untuk kami. Kiranya Tuhan Yesus yang membalaskannya kepada kalian semuanya. Teman-teman, kali ini kita akan membahas di mana ada seorang ustadz. Dia akhirnya mengakui Yesus itu adalah juru selamat. Dan teman-teman, sebelumnya juga ustadz ini dia sangat menantang, yaitu Yesus atau salib Yesus. Bahkan dia pernah juga berkata tentang salib adalah jin kafir. Nah, teman-teman, tetapi kali ini mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dia dijamah oleh Tuhan dan juga saya mendengarkan videonya teman-temanku. Dia mengaku Yesus adalah juru selamat. Mari kita saksikan videonya bersama-sama teman-teman, sebelum kita bahas lebih lanjut lagi. Sedangkan kitab yang turun pada Nabi Isa, Injil. Sekarang kitab yang diyakini umat Kristiani adalah Injil. Kristen diambil dari Kristus, Jesus Christ. Kristus sang juru selamat. Kristus sang juru selamat. Tanya ibu mantan pendeta Irene Handono. Tanya ustadz mantan pendeta Ustadz Nababan. Tanya ustadz mantan pendeta Yahya Walone. Tanya ustadz mantan pendeta, lupa namanya. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman. Dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Kata-katanya manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putra-putri Yerusalem. Itu dia teman-teman. Akhirnya dia mengakui siapa yang dimaksud Yesus atau Tuhan dalam hal ini adalah Yesus Kristus juru selamat. Dia mengakui Yesus adalah juru selamat teman-temanku. Dan ini sangat luar biasa. Akhirnya dia mengakui kebenaran itu teman-temanku. Mari kita baca Alkitab teman-teman di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah kebenaran itu teman-teman. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Tak ada satupun nabi yang berkata, akulah jalan. Kenapa Yesus berani mengatakan hal itu? Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Karena Yesus adalah jalan satu-satunya untuk kita diselamatkan. Jadi cukup jelas teman-teman. Akhirnya dia mengakui kebenarannya. Dan semoga dia diselamatkan oleh Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, jika kau mengaku dengan mulutmu, maka engkau akan diselamatkan. Semoga dengan pengakuannya itu, dia diselamatkan dan Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya. Jadi kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada lagi teman-temanku ya.
Karena hanya Yesus yang berani berkata, akulah jalan, akulah hidup, tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Ya, bukan ditujukannya jalan di sana, tetapi katanya aku, ya, kata Yesus, ya. Hanya Dia yang berkata seperti itu, tidak ada nabi lain yang berkata, ya. Ya, seperti Musa, tidak ada pernah kita baca atau dengar Musa berkata, aku kebenaran, akulah jalan, akulah hidup. Tidak. Kenapa? Karena Musa adalah nabi, ya, beda dengan Yesus, ya. Nah, mari kita baca di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan selain daripada nama Yesus. Ini kebenaran yang dapat kita pegang dan yang dapat kita percaya dan yang dapat kita garis bawahi dalam kehidupan kita, teman-teman. Ya? Karena tidak ada lagi, dicari kemanapun, ya, tidak ada nama lain lagi, teman-teman. Hanya di dalam Yesus. Karena hanya Dia yang telah bersedia untuk menggantikan kita yang sesungguhnya binasa dan yang sesungguhnya sudah jatuh dalam dosa, tetapi oleh karena kematiannya, oleh karena pemberiannya kepada kita, kita boleh diselamatkan. Jadi hanya Yesus. Jelas, teman-teman, firman Tuhan berkata, hanya Yesus, jadi jangan cari lagi nama lain. Tidak ada lagi di bawah kolong langit ini. Sehebat apa Dia, setinggi apa pakatnya, tak bisa menyelamatkan, tak bisa membawa kita ke surga. Ya, secara kekristenan, buat amal itu baik, berbuat baik itu harus, ya. Tetapi bukan karena amal kita dapat ke surga. Tetapi karena Yesus, hanya karena pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi cukup jelas, teman-temanku, ya. Jadi tidak ada lagi keselamatan selain daripada Yesus, teman-teman. Ya, itulah iman kita sebagai orang percaya. Itulah iman kita sebagai orang yang mengikut, yang mengenal Yesus, mengikut dan mengenal Dia. Itulah pegangan kita, itulah jaminan hidup kita. Ya, sama seperti kalau kita berangkat ke luar negeri, ada jaminan, teman-teman. Adalah paspor kita. Nah, jadi begitu juga iman kita. Itulah jaminan kita, teman-teman. Perkataan firman Tuhan kita pegang dan kita imankan agar jadi dalam kehidupan kita. Sebab tidak bisa kita terima itu semua kalau kita tidak memperoleh iman, ya. Tidak bisa. Tetapi harus kita memiliki iman. Terima dengan iman keselamatan yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, kita lanjutkan membaca di dalam Filipin 2 ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi hanya nama Yesus di atas segala nama. Tidak ada lagi, teman-teman. Ya, tidak ada lagi. Seperti banyak kita ketahui, ya, banyak yang dipakai oleh Tuhan dengan karunia-karunia kesembuhan. Kenapa? Setan lari, kuasa kegelapan bisa diusir. Karena nama Yesus, nama di atas segala nama. Kuasa apapun itu, teman-teman, yang ada di bawah kolong langit ini, sesungguhnya itu tunduk di bawah kaki Kristus. Ya, jadi hanya nama Yesus. Jangan cari lagi, teman-teman. Hanya di dalam Yesus. Jadi nama di atas segala nama, ya olehnya kita dapat diselamatkan
hanya Yesus Kristus, teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman, mari terus kita maju, mari terus kita bertumbuh, mari terus kita perjuangkan iman kita di dalam Yesus. Jangan mundur, ya, jangan mundur. Apapun tantangan, godaan, cobaan dalam kehidupan kita, tetap kita berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Saya percaya teman-temanku ya, agar Roh Kudus bekerja dalam kehidupannya, karena dia sudah mulai mengakui Sang Juru Selamat manusia. Bisa saja Roh Tuhan sudah mulai bekerja dalam hidupnya. Jadi kita bersyukur ya teman-teman untuk hal ini. Oleh karena itu teman-teman, terus berjaga-jaga, terus pegang apa yang ada padamu. Jadi itulah dia teman-temanku yang saya bisa bagikan dalam video kali ini. Semoga Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Amin.